memandikan yang bagian jangan perut dulu, kita selesaikan dulu di mana? Di bawah. Oke, ya kita akan memandikan atau merapikan dulu yang di daerah sini atas, ya, baru nanti daerah genitalia. Ya. Oke, kemudian kita mandikan, kita lapin terlebih dahulu. Oke ya, kemudian baru pakai sabun. Oke, sudah ya. Oke, kemudian yang berikutnya sekarang kita akan ke daerah genitalia. Oke, daerah genitalia kita bersihkan. Ini jadi berubah ya, jadi air hangat. Oke, bersihkan. Nah, kita lihat bahwasannya pada bayi itu ada yang, kalau bayi perempuan itu kan ada lapisan kulitnya ya, yang di depan vagina, ya, ada labia mayora kanan, labia mayora kiri, minora kanan, minora kiri, terus klitoris sampai itu ya. Kalau untuk bayi kita coba perhatikan, mungkin nggak cukup dengan satu ya, kanan kiri, ambil lagi satu untuk ini. Tetapi kalau BAB, paham ya, kalau BAB maka kita nanti ya bersihkan dulu yang banyak BAB-nya ya, paham ya. Oke ya, jadi tadi kan kita sudah memandikan yang di atas, disabun kan, pakai ini ya. Oke, pakai, maaf ini belum dimasukkan di sini, kita sabun dulu. Tapi kalau misalnya badan itu cukup menggunakan handscoon ini, kita pakai sini ya, paham nggak? Halo ya. Jadi nanti kalau untuk sabun teman-teman bisa menggunakan kasa, atau kalau ini lanugonya masih banyak, pakai kasa nggak apa-apa ya. Tetapi kalau misalnya untuk mandi harian nggak usah pakai kasa, intinya kayak gitu, paham kan? Nah, takutnya nanti ke bawah, ibu kenapa pakai kasa terus kayak gitu ya. Itu hanya untuk membersihkan lanugonya saja, karena dia lebih pekat, intinya gitu. Kalau misalnya kan nggak usah ya, gitu. Oke, kalau sudah nanti kita lap dulu. Oke, kalau berikutnya adalah membersihkan di sini. Oke, kalau sudah selesai yang di sini, ini udah sampai belakang ya, udah bersih semuanya, ini selesai tugasnya, paham? Tugasnya udah selesai. Mau ditaruh di mana? Tempat kotor nggak ada ya? Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan nanti. Ini selesai, ini sudah bersih, ini kita ganti. Paham ya? Oke, genitalia kan udah, ya kan tadi udah. Kemudian kita ganti, kita taruh di sini untuk yang sudah bersih. Paham ya? Ini basah. Basah karena tadi mandi. Kita taruh jadiin satu. Kemudian ini diselimuti, kita pindah menggunakan handscoon yang baru. Inilah saatnya teman-teman kalau mau nimbang ya, seperti itu, atau nanti setelah selesai tuntas baru ditimbang ya. Oke, karena sudah, ini kita masukkan yang di sini. Pegangnya gini ya teman-teman. Nih, pegangnya kayak gini. Nih. Oke ya. Ya, fungsinya untuk apa? Kalau boleh
boleh kayak gini, boleh kayak gini. Tapi kalau kayak gini kita nak merucut licin jatuh ya. Jadi ini kalau kayak gini itu nanti kita tinggal memasukkan ke dalam ember bak mandi. Teman-teman ingat, ini di bak mandi yang ini itu adalah posisi yang sudah bersih. Jangan yang masih pakai sabun dan yang lain sebagainya. Ya, maksudnya teman-teman kalau mau menyelesaikan kotor-kotor yang ada di sini. Kayak gitu. Ya, mau bersihkan nanti di sini. Ya. Oke. Jadi kalau ini kan sudah dimandiin di sini. Kamu tutup aja. Kalau belum dikasih air hangat, tinggal dituang. Kalau yang di rumah sakit bisa pakai keran, kayak gitu, ya. Jadi mandi yang pertama sudah selesai, dibuang airnya. Pakai mandi yang kedua, dikasih air yang baru, kayak itu. Saya lihat beberapa hanya menggunakan satu bak. Jadi di sini yaitu ada BAB-nya, ada sabunnya. Ingat nggak? Ya, seperti itu. Itu bukan memandikan, tapi cobokan. Ya, kotor kayak gitu. Jadi maaf Meng, kalau sudah selesai kita tuang dengan air hangat, kita ukur. Mau apa Bu Sam? Oh, ya. Oke ya. Kalau sudah ukur, kemudian kalau sudah diukur kita sesuaikan, baru kita bawa ke kamar sini. Nah, ini di sini, maaf. Di sini adalah kita tinggal bilas, kita bersihin mukanya sambil kita edukasi. Ini matanya, ini rambutnya, ini hidungnya. Udah, kemudian dibersihkan. Oke ya. Oke, sudah siap? Udah selesai? Kalau sudah selesai, kita gendong ganti yang berikutnya. Kalau gendongnya gitu kena baju kita berarti? Tidak boleh nggak kayak gitu. Jadi gini ya. Ya. Bayi udah gede aja ya. Oke, gini ya. Ya. Bu, belakangnya dibalik enggak? Dibalik. Kalau teman-teman repot baliknya gini ya, biar gampang. Ini gini, set. Ya. Tinggal digujur, dilap ini punggungnya kayak gitu. Ya. Jadi gini. Set. Paham kan? Nah, set. Oke. Udah. Kalau sudah, jangan sini. Jadi ini airnya Bersih. kotor. Nggak ada sabunnya. Ya. Ya. Oke, seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyampur di sini, nanti diguyur, kasih air. Cium. Paham ya? Habis itu misalnya teman-teman, oh tadi di sini cuma BAB aja, BAB, BAK, badannya mau di sini kayak gitu. Sabuni lagi nggak masalah, tapi pakai air lagi. Ya, siapkan air untuk diguyur, bilas kayak gitu ya. Jadi jangan sampai di sini najis dibawa ke sini gitu loh. Paham ya? Masih kurang bersih. Ya. Udah. Kalau sudah ya ini tinggal kita rapikan. Oke, kita siapkan. Nah, kalau kayak gini kita habis itu kepalanya disanggah, tapi jangan lupa ininya tetap ya. Ini loh ketiaknya. Tetap kita pegangin. Terserah teman-teman, akan di sini juga boleh kayak gini. Atau tetap teman-teman modelnya seperti ini. Pada prinsipnya adalah ini untuk mengikat, jangan sampai karena apa? Bayi itu masih licin. Intinya kayak gitu ya. Oke, kalau sudah ya. Ini kita lepas. Kita
Dah, jadi ini ditaruh sini, kasih handuk, kemudian baru ini di atas. Udah nggak pakai apa-apa lagi, ya. Oke, ya. Jadi setelah itu kita rapikan. Oke, kemudian kita jangan sampai lupa bajunya. Ini gini ya. Ya. Kebalik ya? Iya tadi. Nah. Oke, ya. Kalau sudah bersih kayak gini teman-teman silakan mau nimbang di setelah kayak gini juga boleh. Ya, setelah selesai juga boleh. Jadi pada prinsipnya kalau kita adalah pada saat bayi itu sudah bersih, sudah nggak ada kotoran lagi, disitulah kita akan mengukur semuanya. Ya, intinya kayak gitu. Monggo silahkan nanti kok beda Bu, nggak masalah. Pada prinsipnya adalah seperti itu. Ya, jadi ini mau ditimbang. Jadi timbangnya mau sebelum mandi boleh, setelah mandi boleh. Pada prinsipnya adalah ini pampasnya sudah bersih terlebih dahulu. Ya. Kemudian kalau sudah seperti ini kita nggak usah bingung-bingung lagi. Perawatan tali pusat cukup kita menggunakan kasa. Ya. Kita tadi masih menggunakan handscoon harusnya, ya. Menggunakan handscoon, kemudian kita bersihin aja, ya. Kita bersihin aja. Dikeringkan, cukup kita perhatikan ya teman-teman, apakah ada kemerahan pada daerah umbilikal, ya, kemudian di sekitar umbilikal, tapi jangan tangan kita nunul-nunul kayak gitu ya. Oke, ini kita bersihkan aja. Maaf, yang tadi mana ya? Ya nanti teman-teman kepikirannya udah dipakai lagi gitu ya. Ini bersih kan? Ambil. Oh ini ada 2 ya? Ternyata. Oke. Jadi teman-teman boleh kita kalau misalnya udah terlanjur kita lepas aja seperti ini. Ini cukup kita keringkan aja. Nggak usah pakai apa-apa ya, nggak usah pakai betadine, nggak usah pakai minyak dan yang lain sebagainya. Oke ya, ya. Nggak usah pakai air hangat, nggak usah. Enggak boleh. Karena belum tentu itu nanti dia bisa menerima di tubuhnya. Kayak gitu. Nggak usah dikasih apa-apa untuk proses perawatan. Ya, oke. Ya. Tadi kalau misalnya menggunakan gurita, langsung pasang gurita ya. Gurita. Kemudian kalau pakai pampers, pakai aja pampasnya. Ini kenapa kita nggak pakai handscoon? Karena handscoonnya basah, ya. Kalau handscoonnya basah nanti ikut sininya basah. Ya, teman-teman, kalau menggunakan diapers, jangan diapersnya tutup kayak gini. Ngerti nggak? Ya, ini bukan masalah estetika ataupun apa. Kalau ininya pampasnya, kalau dia pipisnya itu kan mengalir di daerah sekitar atas. Ini ya, di sekitar diapers. Kalau kita tutup kayak gini, ininya juga kena basah. Ya. Jadi ini kalau udah kayak gini kita tekuk. Nah, ininya kita yang pegang ininya aja. Nggak masalah ini, ya. Nah, terus ya, kalau ada perekat diperekat. Oke ya Neng ya. Oke ya, siap ya. Oke, baru nanti dipakai
baju. Kalau biasanya menggunakan kaos dalam boleh nggak? Boleh, silakan, itu mah adatnya masing-masing, nggak ada masalah ya. Tapi kalau sudah di rumah sakit cuma pakai diapers, kemudian pakai baju gitu aja. Nanti kalau di rumah mau pakai diapers, mau pakai apa gurita, mau pakai kaos boleh. Pada prinsipnya gurita hanya untuk penghangat, bukan membuat langsing bayi. Bayi itu biar gendut kayak gitu ya. Ya, yang langsing biar yang gede-gede aja. Oke, kanannya mana sih ini ya? Iya, Bu. Ya. Upayakan menggunakan kanan dulu. Oke, ya. Ya, baju. Iya, bajunya kegedean, ini baju untuk orang. Oke. Tidak mandi. Gimana, Dek? Jadi selama memandikan tadi tolong diupayakan teman-teman tetap melakukan komunikasi pada bayi. Kemarin kan sudah belajar kan kalau dia sense of pleasure play kayak gitu ya. Cipuk ya, mandi pakai air sosial efektif play kan kayak gitu. Itu tetap diterapkan pada bayi. Jadi nanti berkembangnya usia, berkembangnya ini ya kita ajarin si anaknya ceplok-ceplok kayak gitu. Kita ajarin aja komunikasi, mana hidungnya, mana matanya, mana ininya. Tetap komunikasi ya, biar dia tahu. Kamu pun juga tahu kenapa sih saya tahu kalau ini mata. Ya, karena diajarin pada saat masih kan ya ini. Ya, diajarin sekarang. Diselipin sayang, nggak usah dikasih peniti ataupun bros, nggak usah ya. Khawatirnya nanti ini apa namanya ya. Oke, sudah. Kalau sudah selesai baru nanti kita sampaikan ke ibunya ya, seperti itu. Oke, ini saya udah selesai kok ditepuk tangan. Oke, baik. Pada saat ini kita sudah selesai ya. Adik, udah cantik. Ya, mandinya sudah selesai. Ya, kita kembali ke ya, seperti itu. Kita tinggal rapiin semuanya. Oke, untuk runtutan yang sudah sesuai dengan tahapannya ada di video. Ya, seperti itu. Oke, ya. Oke, nanti silakan teman-teman bisa belajar lagi, membaca lagi seperti itu. Oke ya. Ya. Oke. Nah, terkait dengan balat spot sebetulnya mau saya masukkan sekalian sekarang, tapi nanti waktunya nanti siang aja ya balat, atau kalau enggak nanti saya lihatkan videonya aja kayak gitu ya. Balat itu sepertinya gini nak. Jadi pada bayi baru lahir ini saya nggak bisa merawat. Tadi saya bilang sama Bu Sam kenapa saya lupa bawa boneka saya. Ya, ini bayi itu atau balat itu adalah bayi itu masih lunak. Yang akan kita ukur adalah bagaimana postur tubuhnya si bayi tersebut. Jadi masih serempang, masih bisa ditepuk ke atas, masih tangannya bisa diginiin. Kalau ini nggak bisa. Jadi kalau saya mempraktekkan pun susah kayak gitu ya. Maaf ya, ini saya bongkar lagi ya bayinya. Ya, ini bayinya itu kaku. Kita nggak bisa serempang ke sana, nggak bisa. Ya, jadi ini ketekuk sini nggak bisa. Ya, nah ini tekuk yang skrap nggak bisa.
Jadi ini saya nggak bisa mempraktekkan seperti itu. Jadi yang dipegang oleh bayinya itu bagaimana nanti dilihat dari lanugo, dari postur fisiknya dulu. Fisiknya itu dari lanugonya, dari rambutnya, bulu-bulu kulitnya, ya. Apakah nanti ada tahapannya, kemudian seperti apa itu nanti saya carikan videonya aja, ya, seperti itu. Kemudian nanti ada juga pada saat bayi itu, sehingga dia disebut dengan bayi lahir normal sesuai dengan usianya, atau bayi lahir kurang dari usia, neonatus kurang bulan, NKB sesuai masa kehamilan, SMK, kan kayak gitu. Nanti identifikasi atau diagnosa bayi itu seperti itu, bukan bayi baru lahir 9 bulan, tidak kayak gitu ya, tetapi sesuai dengan pemeriksaan di balat, atau sesuai dengan usia tahapan kehamilannya. Jadi ada yang bayi mengatakan kalau pada yang bayi sesuai masa kehamilan. Sesuai masa kehamilan itu 28 minggu, 27 minggu misalnya kayak gitu. Kemudian bayi neonatus kurang bulan atau neonatus cukup bulan, neonatus cukup bulan, NKB ya, neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan. Nah, kayak gitu. Jadi nanti diagnosanya seperti itu. Mungkin teman-teman yang sudah pernah